معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, sekarang kita ulang dulu yang buletin sebelumnya tentang sholat tarawih. Lihat di poin nomor 10 dulu diulang. Ada? Nomor kemarin? 11. Orang Gigi. Buletinnya itu bapak ibu-ibu disimpan itu di rumah. Kemarin saya lihat ketika pulang itu malah dibuang saja di situ. Uang ini ada ayat Al-Qur'an, ini wonten hadis, nggih. Ini dibawa pulang. Jadi koleksi di rumah loh. Dulu itu ada ini terutama tiang-tiang sepuh. Waktu saya nulis buletin di Jogja itu sampai bertahun-tahun koleksi buletin saya terus. Bahkan ada yang sudah jilid. 3 tahun saya ngulang di masjidnya, dia jadikan buku. Malah dia serahkan saya kemarin Ahad dia serahkan. Ini Ustadz, ini selama 2 tahun atau 3 tahun jenengan itu ngajar, ini buku-bukunya. Dia malah jadikan buku, jadi clipping. Ya. Jadi kalau ilmu yang ada itu disimpan baik-baik. Nanti kalau sudah 1 tahun sudah tebel itu dijilid, ke bawah ke fotokopian terus dijilid. Biar sesuk anak putune itu bisa ingat ini. Oh, ini bapak dulu simbah dulu ngaji. Jadi ilmu diwariskan. Taib, diulang. Sekarang kita lanjutkan tentang sholat tarawih, nggih. Setelah itu tentang Lailatul Qadar. Ya, dibaca singkat yang 10. Masih boleh mengerjakan sholat tarawih lebih daripada 11 rakaat dengan alasan tidak ada pembatasan jumlah rakaat sholat malam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, jadi 11 rakaat lebih untuk sholat tarawih juga masih boleh. Maka kalau ada yang sudah sholat tarawih itu 11, di malam hari pingin nambah lagi, mungkin 4 rakaat, pingin nambah lagi, mungkin 8 rakaat, silakan nambah, tidak masalah. Karena jumlah rakaat sholat malam itu tidak dibatasi. Terus yang ke-11. Rakaat sholat dibutuhkannya agar sholat. Yang ke-11 langsung lompat. Sholat tarawih dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lebih afdal. Dibacakan perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim mengenai hadis sholat sunnah malam dan siang itu 2 rakaat
Taib. Lihat kalimat yang terakhir saking Imam Nawawi. Imam Nawawi katakan kalau ada yang langsung misalnya 8 rakaat terus 1 kali salam, maka seperti itu boleh. Atau ada yang 4 rakaat langsung kemudian sekali langsung salam, itu juga boleh. Ini saya cuma menukilkan perkataan dari Imam Nawawi saja. Ada perkataan dari Imam As-Sun'ani, penulis kitab Subulus Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram. Beliau menyebutkan di juz yang ketiga, beliau katakan bahwasanya tentang hadis Aisyah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat tarweh, dikatakan Aisyah tidak lebih daripada 11 rakaat. Kemudian disebutkan Rasulullah SAW itu melakukan 4 rakaat. Maka jangan tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya. Kemudian Nabi SAW melakukan lagi sekawan rakaat. Maka jangan tanyakan bagusnya dan panjangnya. Lalu Imam As-Sun'ani mengatakan, kalau kita pahami dari hadis ini berarti 4 rakaatnya ini bersambung langsung, tidak pakai tahiyat awal, atau tidak dengan 2 kali salam, bersambung langsung. Kalaupun itu dimaknakan itu dipisah 2 rakaat salam 2 rakaat salam, maka itu dikompromikan dengan hadis sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau melakukan 4 rakaat langsung boleh, silahkan, hadisnya saking Aisyah. Kemudian kalau ada yang mau melakukan langsung juga 2 rakaat salam 2 rakaat salam juga boleh. Ya, ini juga dibolehkan berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Tinggal nanti imamnya itu menyesuaikan. Imam itu mestinya tanya dulu, ini jamaah ini biasanya berapa? Kalau biasanya 4-4-3, ya sudah dia ikut 4-4-3. Ya, takutnya nanti dia langsung mimpin. Kemudian dia mimpin 2, jamaahnya protes. Oh, berarti imamnya ini kurang paham. Imamnya tidak paham kondisi jamaah. Ya, maka nanti imam itu tanya dulu, ini mau mimpin berapa? 4-4-3 atau 2-2-2-2-3. Ya, dan memang cara sholat tarawih itu macam-macam. Kalau memilih 11 rakaat, pernah Nabi SAW langsung lakukan 10 rakaat. 2 sampai 10. Baru witirnya cuma 1 rakaat saja. Pernah Nabi SAW melakukan sholat tarawihnya itu dengan 8 rakaat. Witirnya itu 5 rakaat. Belum pernah tahu witir 5 rakaat? Belum ya? Belum. Maka bervariasi. Terus kita pilih yang mana? Kadang lakukan ini, kadang lakukan itu, lebih bagus. Maka lakukan ibadah itu bervariasi. Kalau kita dibolehkan bervariasi ibadahnya, itu bagus. Daripada cuma monoton saja seperti itu terus. Contoh, jenengan ketika ruku baca apa biasanya? Subhana rabbiyal azim, ya toh? Ada yang pakai subhana rabbiyal azim, ada yang tambah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada yang pakai subuhun quddus rabbul malaikati waruh, ada lagi pakai apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada lagi yang lain? Ada. Bacaan mana yang dipilih? Wong Nabi itu bervariasi. Makanya jenengan bervariasi lebih bagus. Contoh misalnya, kita kalau terlalu bacaannya seperti itu terus. Contohnya, imam itu kalau bolak-balik cuma baca kul saja. Ya. Paham nggih? Kul apa? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Andai imam cuma monoton ini terus, rakaat pertama Al-Asr, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat ketiga Al-Falaq, rakaat keempat An-Nas, sah apa tidak? Sah atau tidak? Sah. Coba kalau ulang terus setiap tarawih, 4 ulang lagi kayak gitu, 4 ulang lagi kayak gitu, gimana coba? Hah? Wah, iki paling imam iki al-asr niki wal asr. Oh, iki rakaat kedua ini. Oh iya, imam rakaat kedua ini al-ikhlas. Nah, oh iya iki wis rakaat keempat ini. Oh, wis Anas. Wis hafal loh? Wis hafal. Karena
ini berulang terus jadi bosan. Maka kalau ada yang bervariasi, kita berusaha bervariasi. Jadi nggak bosan. Ya, jadi nggak bosan seperti itu. Namun ini untuk ibadah saja seperti itu. Kalau ada bervariasi, kita bervariasi. Jangan ada yang pikiran, wah kalau gitu pasangan saya nanti bervariasi juga. Gonta ganti pasangan, nggak ada di sini kita bahas. Bapak bilang, oh boleh juga. Iya, siap-siap piring pecah di rumah. Taib, yang ke-12 langsung. Jika memilih jumlah rakaat yang banyak, tetap salat tersebut dilakukan dengan khusyuk dan tumanina. Tidak boleh dilakukan super cepat atau lembut. Kalau pilih rakaatnya lebih daripada 11, contoh memilih 23 rakaat, tetap harus khusyuk dan tumanina. Tidak boleh super cepat. Tidak boleh ngebut-ngebutan. Kemarin ada jamaah ketika pulang tanya langsung ke saya, terus kalau imamnya kayak gitu gimana? Jenengan gak usah sholat di belakangnya, bubar dari imam tersebut. Mendingan pulang saja. Apa manfaatnya jenengan sholat cepat-cepat? Kalau ada yang tanya, boleh gak kita bermaun di belakangnya? Untuk apa bermaun ke belakangnya? Wong kita gak dapat manfaat, cuma capek saja. Coba jenengan kalau dengar nadanya seperti ini saja sudah capek loh seperti ini. Mau turun ruku, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis rakaat kedua loh itu. Kurang dari 1 menit. Turun lagi, Allahu Akbar, lagi ruku lagi kayak gitu lagi. Makanya ada yang sholatnya ya lebih daripada 11 tadi cuma rampung dalam 7 menit. Tinggal jenengan bagikan sendiri 23 itu dibagi 7 itu berapa menit coba kecepatannya berarti? Super cepat itu. Berapa menit berarti? Super cepat lah. Paham nggih? Kita itu dituntut khusyuk dan tumanina. Kita pentingkan kualitas bukan kuantitas. Kualitas itu bagusnya kita pentingkan, bukan jumlah rakaat. Jenengan nggak mampu banyak, walaupun cuma sedikit dapat, namun ini dijaga ajek terus, itu lebih bagus daripada banyak namun cuma dilakukan satu waktu. Dan ingat, super cepat seperti ini diingatkan juga oleh mazhab Syafi'i. Silakan nanti tanyakan kiai-kiai yang masih jalannya lurus di Indonesia, pasti nggak akan setuju dengan kecepatan seperti ini. Ya, dan saya pernah dengar videonya langsung, protes kiai-kiai seperti ini, protes dengan sholat yang super cepat. Sudah 2 kiai saya dengar, dan backgroundnya itu mazhab Syafi'i. Latar belakangnya mazhab Syafi'i, yang senang pakai kunut subuh. Sudah ingatkan yang sholat super cepat ini nggak boleh. Bahkan ada seorang kiai yang mengucapkan langsung, itu harus dihukum takzir itu. Takzir ini hukuman peringatan. Harus ada hukuman takzir, peringatan. Ada penguasa, pemerintah, harus tangkap dia itu. Polisi nangkap. Kasarannya kayak gitu. Sudah keterlaluan. Nggak boleh sholat super cepat, nggak boleh. Yang penting ada apa? Wajib ada tumanina. Wajib ada tumanina. Sedangkan khusyuk itu bagian dari sunnah sholat. Tumanina ini wajib ada. Tumanina itu wajib ada. Kalau tidak ada tumanina, sholat nggak sah. Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, ulama Syafi'iyah mazhab saat ini, yang pakar saat ini, ada di Damaskus sana. Beliau katakan, yang disebut tumanina sekali moco zikir. Zikir itu contoh kita baca subhanallah. Coba baca subhanallah, coba. Subhanallah. Berapa detik itu? Ada 5 detik. Subhanallah 3 detik atau 4 detik ya. Coba lihat ya. Subhanallah 3 lah paling cepat itu ya. Subhanallah. Kalau ada yang rukuk misalnya kurang dari 3 detik ini, baru kalimat sami Allahu liman hamidah. Paham ini ya? Ini saya contohkan ini.
Baru kita mau bilang sub, wah imamnya wis ngadeg. Ya Allah, berarti tidak ada tumanina. Ini yang Nabi SAW pernah sebut kepada seorang yang sholat gak beres, tapi katakan irji fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena engkau itu sedang tidak sholat. Kamu tidak sholat tadi itu. Sampai 2 kali Nabi ulang, suruh ulang. Sampai 3 kali Nabi SAW suruh ulang. Irji fa innaka lam tusolli. Suruh ulang lagi, irji fa innaka lam tusolli. Paham nggih? Jadi kita diperintahkan sholat itu mesti ada tumanina. Gak usah kejar kebutnya tadi. Ngebutnya tadi gak perlu dikejar. Yang penting tumanina kalih khusyuk. Jenengan cuma mampu 4 rakaat terus mau pulang ya monggo silakan. Yang penting sudah tumanina khusyuk. Daripada banyak-banyak gak ada tumanina, gak ada khusyuk lagi dalam sholat. Terus yang ke-13. Disunahkan menutup sholat malam dengan sholat witir. Disunahkan menutup sholat malam dengan sholat witir, yaitu dengan rakaat yang ganjil. Bisa 1 rakaat, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Terus yang ke-14. Masih boleh menambah sholat malam setelah tarawih karena jumlah rakaat sholat malam tidak ada batasannya. Kalau ada yang mau menambah sholat malam lagi, padahal wis ditutup 11 rakaat, dia tutup dengan sholat witir, maka malam harinya bangun tahajud masih boleh lagi sholat tahajud. Yang penting tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kata Nabi SAW, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Terus yang ke-15, langsung lompat. Membaca kunut witir di rakaat ketiga pada sholat witir setelah rukuk. Membaca kunut witir. Ingat ya, saya bukan sebut kunut subuh. Kalau kunut subuh dalilnya lemah. Kalau kunut witir hadisnya sahih. Nabi SAW pernah mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bacaannya seperti ini. Bacaannya seperti yang membaca orang-orang yang membaca kunut subuh. Namun ini sebenarnya bacaan untuk kunut witir. Allahumma dini. Ingat kalau imam itu jadikan jamak. Jadi Allahumma hdina. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Jamaah angkat tangan kemudian aminkan. Dilakukan kapan? Ketika sholat witir di rakaat ketiga ba'da rukuk. Boleh nggak dilakukan pada bulan Ramadan? Boleh. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau melakukan sepanjang tahun setiap witir baca kunut terus boleh. Mau baca di bulan Ramadan juga boleh kata beliau. Kalau yang dipraktekkan umumnya kaum muslimin Indonesia dipraktekkan setelah separuh dari bulan Ramadan. Setelah tanggal 15. Ya, setelah tanggal 15 membaca kunut witir ini juga boleh. Kata Ibnu Taimiyah boleh dan ada riwayat-riwayat yang mendukung hal ini. Enggak baca kunut witir juga boleh. Boleh jadi imamnya enggak hafal. Enggak baca enggak masalah. Sholat witirnya tetap sah. Ibu-ibu kalau mau sholat sendiri boleh baca ini enggak apa-apa. Namun kalau imam baiknya hafal ini. Ya, baiknya hafal ini, jadikan kalimatnya bentuk jamak kalau imami jamaah. Karena nggak boleh jenengan cuma baca Allahumma dini fiman hadait terus jamaah aminkan. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada aku. Jamaah ngomong amin. Berarti siapa yang dapat petunjuk? Imam tok. Sama seperti imam itu atau Pak Kaum kadang berdoa gini, Allahumma gfirli wali walidayya. Jamaah aminkan. Ya amin. Padahal artinya ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Berarti jamaah dosa-dosanya tidak diampuni. Wonggur imam toh yang diamini. Makanya imamnya jadikan bentuk jamaah. Allahumma gfir lana
Wali walidaina. Ganti i tadi ganti na. I tadi itu diganti na. Itu dalam bahasa Arab maknanya sudah beda. Ini loh Pak Rois, Pak Imam. Kalau pimpin doa itu kayak gitu. Jangan cuma ngawur saja doa. Yo jamaah juga kadang orang paham. Gur ngamin itu. Wah amin, amin. Nambah meneh amin. Ya. Makanya kalau saya jadi Pak Rois, saya jamaah nggak perlu hafal doanya, itu saya amini aja. Bisa doanya ngawur aja nggak apa-apa, nih jamaah ini orang paham. Tetap jenengan harus perbaiki caranya tadi nggih. Kalau membaca doa tadi dibuat yang satu orang untuk kita, dibuat jadi jamaah. Dijadikan lebih daripada satu. Sehingga yang lainnya kalau aminkan doa ya benar. Nah, jadi ini ada tuntunan baca doa qunut witir. Taib, yang ke-16. Membaca doa setelah salat witir. Lihat, di sini ada dua doa yang bisa diamalkan. Ini saya terangkan dulu Bapak Ibu-ibu nggih, ini biar paham. Ini walaupun nanti menyelisih masjid-masjid yang ada, walaupun seluruh Gunung Kidul di sini beda sendiri nggak apa-apa. Yang penting kita mau pegang ajaran Nabi. Satu, doa antara atau zikir antara sholat taraweh tadi, jenengan berhenti 4 rakaat. Karena Nabi SAW itu biasanya duduk lebih lama itu kalau setelah 4 rakaat. Walaupun beliau lakukan misalnya 2-2. Pokoknya setiap 4 duduk itu lebih lama. Itu Nabi SAW tidak punya bacaan khusus. Kalau mau disebut diam, ya diam. Terus berdiri lagi. Kemudian 4 rakaat lagi. Setelah menunggu taraweh ke witir juga tidak ada bacaan tertentu. Di tengah-tengah kita prakteknya seperti ini bacaannya nggih. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus astagfirullah. Terus as'alukal jannah. Terus wa'udzubika minan nar. Terus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Betul? Terus lagi? Masih ada lagi? Subhana malikil kudus itu bar witir apa bar tarweh? Bar witir. Seperti itu. Terus antara duduk tarweh baca apa? Ada deh kalian ini bapak-bapak ini hafal kok. Biasanya jenengan punya lembaran-lembaran sendiri kan? Besok lembarannya tak ganti, sing sesuai tuntunan. Ya. Dulu itu kalau pengalaman saya di masjid-masjid itu kadang sebenarnya kita itu nggak ada hafalan-hafalan doa. Namun karena masjid ini itu punya hafalan, wah tak jalo ini hafalannya. Terus di copy, taruh di masjidnya. Terus nanti ada yang namanya Bilal untuk mimpin. Sebenarnya sederhana sekali sholat tarweh. Tarweh itu nggak memberatkan kok. Antara duduk tarweh tadi itu nggak ada bacaan tertentu, jenengan cuma diam saja sudah. Ayo jamaah berdiri lagi, ya berdiri sudah. Jenengan forsir lagi suruh jamaah baca zikir, jamaah capek. Tadi sudah berdiri 4 rakaat. Kalau nggak percaya tanya jamaah sendiri. Ya, saya loh tadi sudah berdiri tambah lagi ido imam ini kon zikir meneh. Ya. Padahal harusnya istirahat. Jamaah nggak ada yang protes kan? Nggak ada yang protes. Kurang ngerti. Jadi kalau prakteknya kalau di pesantren sini, prakteknya antara duduk istirahat sholat tarawih tadi tidak ada bacaan apa-apa. Imam mau minum ya monggo silahkan minum. Jamaah mau lende-lende di tembok itu ya monggo silahkan. Imam suruh berdiri langsung semuanya berdiri lagi, lanjut lagi tambah lagi. Paham nggih? Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu itu. Kemudian yang kedua, nanti akan jelaskan terakhir di sini nomor 17. Coba 17 dibaca. Tidak perlu membaca niat puasa Ramadan secara berjamaah atau dikomandoi karena letak niat dalam hati. Begitu pula zikir salat tarawih dan zikir tidak perlu dibaca berjamaah. Nah, namun kalau bacaan witir nanti yang saya sebutkan tidak hafal, ini karena tiang-tiang sepuh ki angel tenan iki dikon hafal. Nggih. Ini kalau sulit hafal silakan nanti imam itu komandoi dengan tujuan itu untuk ngajarkan. Karena jamaah-jamaah kita itu super lambat.
Kalau yang punya komputer itu biasa istilahkan loadingnya itu lambat. Pol punya lambat ya. Makanya kalau ini mau diajarkan silakan. Namun kalau niat saya sarankan tidak perlu. Apa niat puasa Bapak Ibu? Aku sampai lali loh niat puasa nih. Nawaitu sama godin an adai fardhi syahri. Ramadhana apa Ramadhani? Ada yang pakai Ramadhani sini? Kalau ada yang pakai Ramadhani keliru secara bahasa, jenengan nggak paham bahasa Arab, gur ngawur mbak mocone. Ramadhana terus hadis sanati imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Ya terserah saya mau nambah-nambah. Maka pernah saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kayak gitu, dia bilang, kamu kok nggak nambah-nambah lagi, kok cuma gitu saja niatmu? Buat nambah jam berapa niatnya? Nah, ini kalau sholat nih, ngasar jam 3, tambah lagi jam 3. Kenapa nggak ditambah-tambah? Kalau nggak boleh ditambah, berarti masalah. Kalian cuma buat-buat niat sendiri. Karena perlu dipahami Bapak Ibu-ibu, pelafalan niat itu sebenarnya tidak dari Kanjeng Nabi. Pelafalan niat usolli fardol maghrib salah sarokaatin, ya toh? Betul ini? Ya. Saya sampai nggak hafal loh ini. Salah sarokaatin imanan, bukan imanan, imaman. Imanan tadi niat puasa, itu sampai tak lali itu coba. Jujur Bapak Ibu, saya itu setiap Ramadan dulu waktu kecil, sampai saya itu nggak hafal niat tarwih. Setiap mau sholat tarwih saya bawa buku. Ini niatnya kepiye kita tarwih ya. Tenan ini, saya bawa buku panduan sholat. Saya hafal terus itu. Ini saya pasti lupa nih, saya harus ambil bukunya baru saya hafal ini. Ini niat tarwih, ini niat witir. Sulit terus nih, baru saya kuliah, baru saya paham. Ternyata yang dulu kok saya susah-susah ternyata nggak seperti itu, kok gampang sekali. Ngibadah itu niatnya cukup di batin. Jujur saya ini niatnya kayak gini dulu, sampai hafal itu. Kalau wudhu sudah sering ulang, tarwih saya harus ngulang lagi di bulan Ramadan. Saya ambil buku panduan sholat, saya baca lagi, hafal ini. Kalau enggak saya bawa ke masjid, biar itu hafal. Ternyata kok berat sekali. Saya tanya 1 hari 5 sholat minimal nggih? Hafal niatnya? Hafal. Sekarang saya tanya yang paling sulit. Kemarin saya sudah sebutkan, wudhu, tahiyatul masjid, rawatib itu iso digabung. Ya kan? Ya. Saya ulang, wudhu, sholat sunnah wudhu, terus sholat sunnah tahiyatul masjid, terus rawatib iso digabung ya? Pernah saya terangkan kan? Pernah. Sekarang yang bisa bahasa Arab, tolong buat rangkaian bahasa Arab untuk niat tadi. Modar kok ora. Coba 3 tadi coba. Saya kasih sapi kalau bisa buat ini. Isara. Wudu, tahiyatul masjid, rawatib coba. Rawatib sholat subuh aja. Sholat tan masjid, badal wudu tan masjid, ngawur tan masjid niku. Ngawur. Saya sudah bilang 3 ini coba. Gak bisa kan? Iya. Padahal kalau masuk masjid saya cuma langsung saya niat sholat sunnah fajar sudah. 3 sholat itu sudah masuk. Tanpa perlu saya hafal-hafalkan niat. Bisa rangkaikan. Saya mau masuk masjid tahiyatul masjid sudah. Saya mau tahiyatul masjid sudah selesai. Yang penting niat saya bangun dalam batin, simpel. Ibadah itu sederhana. Gak mesti pusing-pusing loh mikir ini. Paham gak? Ya. Sekarang lihat doa ba'da sholat witir. Ada 2 yang nanti bisa dirutinkan. Nanti saya kasih lembaran sendiri gak? Biar saya cetak banyak. Yang pertama, Subhanal Malikil Quddus. Diulang 3 kali.
Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga suaranya seru. Subhanal Malikil Quddus. Kok bisa yang ketiga seru? Wong Nabi contohkan kayak gitu. Wonten tuntunan. Gak seperti jenengan kalau baca la ilaha illallah kepalanya geleng kayak kanan kiri. Ada tuntunan gak itu coba? Hah? Dulu biasanya di diskotik mungkin ya. Ini ada tuntunan, coba lihat ya. Subhanal Malikil Quddus, lirih dulu. Kemudian tambah keras lagi, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga, Subhanal Malikil Quddus. Tambah Rabbil Malaikati Warruh. 1. Tambah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsi. Ini dihafal? Ada sebagian yang hafal. Ya makanya gaul biar hafal sholat witir ini, doanya seperti itu, Mbah. Pon 2 ini. Sudah, setelah itu selesai. Paham nggih? Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Wes rampung. Setelah itu mau jagongan ya monggo silahkan. Ingin zikir, ingin intikaf silahkan. Kalau nanti di 10 hari terakhir baca tambahan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, biar dapat malam Lailatul Qadar. Ya keliru, sudah 40 tahun, 50 tahun keliru. Alhamdulillah Allah beri taufik lan hidayah. Orang ngaji orang paham-paham. Makanya itu pentingnya ngaji. Mumpung belum masuk kuburan loh. Masih bisa ngaji. Masih bisa paham apa itu syirik. Akhirnya alhamdulillah iso tobat. Bisa ketahui amalan yang ada tuntunan. Wah, dari dulu itu cuma turun temurun, padahal Kanjeng Nabi itu sudah punya tuntunan. Paham nggih? Baik. Nah, untuk malam Lailatul Qadar kita lanjut nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya biiznillah. Bawa lembaran ini pekan depan, pekan terakhir nggih. Sebenarnya nanti malam Kamis di bulan Ramadan tetap ada, namun yang jauh-jauh saya harapkan tidak perlu datang. Ya, nanti malah ngantuk di sini. Ya, jadi untuk yang dekat-dekat saja Panggang Purwosari atau yang Saptosari sebelah sini silahkan untuk hadir. Jamnya nanti 8:15. Karena kan paling tarwih itu selesai jam 8 karena isyaknya kan lebih cepat. Ya, kalau mau hadir nanti 8:15, nanti dimulai sampai jam 9:15. Setelah itu bubar pulang. Namun untuk tarwih, malam Kamis pekan pertama pas Ramadan, saya minta izin untuk libur dulu. Nanti setelah itu baru nanti ada malam Kamis seperti biasa. Sebelumnya saya bacakan pengumuman dulu. Baik, ini ada pengawasan di Wonosari ini karena ada permintaan jadwal. Mohon maaf di beberapa tempat ini belum bisa dipenuhi dikarenakan memang keterbatasan waktu saya. Bukan keterbatasan waktu saya banyak ngisi, bukan. Saya ingin banyak nulis dibandingkan banyak ngomong. Kalau banyak ngomong itu nggak punya tulisan, nggak ada isi nantinya. Ini ngisi seperti ini tuh ada tulisan.
sehingga bisa ngomong kepada jamaah. Ya, makanya saya pingin waktu saya itu banyak nulis saja dibandingkan banyak ngisi. Ya, kalau bapak-bapak kan senang banyak ngisi kan? Nih ya. Kalau di bulan Ramadan saya amplopnya kurang, karena nggak ada amplop. Ya. Mau ngisi pun, wong saya nggak keliling-keliling. Jadi kan yang keliling banyak nih, tamir-tamirin semuanya pada keliling-keliling, tau? Iya, amplopnya banyak. Wong saya nggak ada amplop sama sekali. Amplop kosong. Nah, untuk di sekitar Wonosari ada 2 kajian nantinya. Yang pertama kajian Ahad pagi, Ahad Legi besok ya. Ini Ahad Legi tanggal 21 di Masjid Al-Ikhlas Wonosari. Jadi yang sekitar situ bisa hadir jam 7 sampai jam 9. Diharapkan tepat waktu, insya Allah saya tepat waktu nantinya. Yang hadir nanti insya Allah akan mendapatkan buku Ramadan bersama Nabi, namun jumlahnya super terbatas. Yang datang lebih cepat itu nanti yang dapat. Kalau mau dapat cepat ya habis subuh di situ, monggo silahkan. Ya, orang masalah. Nanti dapat, nanti saya kirim bukunya lebih dulu. Kemudian yang kedua kajian di Masjid Al-Azhar Karangrecek. Ya, Karangrecek. Jamaah Karangrecek banyak di sini? Banyak? Nah, itu nanti untuk penggunaan Masjid Al-Azhar katanya mau makan-makan. Sembelih apa nanti, Pak? Kambing. Gur kambing. Kudune sapi tos siji. Insya Allah malam itu malam Jumat nih. Jumat apa ya besoknya? Jumat apa itu? Jumat Legi. Malam Jumat Legi di Masjid Al-Azhar Karangrecek, insya Allah bar maghrib sampai selesai. Nanti ada pengausan sekaligus nanti ada syukuran untuk penempatan masjid baru. Jamaah Panjingan nggak diundang, nggak boleh datang. Itu cuma jamaah Karangrecek saja. Datang nanti bisa diusir dari situ. Nggak boleh, itu cuma jamaah Karangrecek saja. Kecuali Pak Nurdin paling ikut. Yang jamaah Panggang nggak boleh. Terus yang poro takmir ini kajiannya bukan tadi itu poro takmir malah datang hari Rebu. Ya, tadi ada 4 orang itu datang, dikira tadi itu saking semangatnya pilih malam Kamis terus pengen ngaji untuk kajian takmir. Padahal minggu depan tanggal 24 25. Nggih, malam Kamis depan. Jadi Rebu jam 2 sudah ngumpul kayak kemarin, nanti selesai Kemisnya bada asar. Salat asar sini bada asar sudah selesai. Ya, bagi yang mau daftar lagi silahkan nanti hubungi panitia wonten Pak Sukis ya, nanti daftar namanya lagi. Namun ingat, satu masjid tetap perwakilan satu takmir atau satu pengurus masjid, nggak bisa lebih daripada satu. Kemudian khutbah Jumat nanti di Masjid Jami Al-Adha untuk Jumat Wage besok. Kemudian untuk kajian malam Sabtu pada maghrib di Masjid Al-Fatah Pundung. Kemudian kajian malam Ahad, malam Minggu besok di Ba'da Maghrib di Masjid Al-Amin Benjaran. Kemudian kajian Ahad pagi bapak-bapak takmir tetap ada seperti biasa, kajian Ahad pagi jam Ba'da subuh sampai jam 6. Kemudian kajian malam Senin bertempat di Masjid Jami Al-Adha untuk jamaah wara, kajian rutin malam Senin keliling wara. Ya, di Masjid Jami Al-Adha di Pesantren Darus Solihin. Oh iya, satu lagi setelah kajian di Wonosari tadi untuk kajian Ahad Legi gabung jamaah Panggang Purwosari kajian gabungan Aisyah. Yang sebelumnya rutin Ahad Pon dan Ahad Legi digabung jadi satu di lapangan Masjid Jenderal Sudirman Panggang. Jamnya jam 9 sudah pada ngumpul. Ya, setengah 10 nanti insya Allah dimulai sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada pertanyaan dulu yang langsung, monggo. 2 ibu-ibu 2 ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba mic-nya di ini sound system coba.
Storing itu. Atau ngarahkan mic-nya, Bu? Dimatiin dulu terus dinyalain lagi coba. Coba tolong sound system yang ngurus sound system. Coba yang ngurus sound system. Ada yang ngurus sound system? Iya, monggo. Tadi kan dikatakan bahwa pelafalan niat itu bukan dari Nabi Muhammad. Artinya niat itu dibaca saja sudah cukup. Iya. Dan terus selama ini kalau kita misalnya kita ucapkan itu bagaimana Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kalau kita ucapkan niat itu bagaimana hukumnya? Para ulama Syafi'iyah belakangan dan ulama Hambali belakangan memang ada yang menuntunkan hal ini, namun tidak didukung dengan dalil yang kuat. Tidak didukung dengan dalil yang kuat. Karena Nabi SAW ketika membicarakan niat cuma mengatakan dalam hadis Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Niatnya bagaimana? Nabi SAW tidak ajarkan di sini. Niatnya apakah pakai usolli, apakah pakai nawaitu, tidak diajarkan di sini. Maka cukup niat itu sesuai pengertiannya. Niat sesuai pengertian itu maksudnya al-qasdu au al-ilmu. Yaitu kehendak dalam hati ketika seorang itu tahu mau melakukan ibadah, berarti dia sudah disebut berniat. Dan saya tekankan di sini untuk para takmir, pengurus masjid, ingat saya di sini sampaikan apa adanya. Jenengan mau amalkan itu alhamdulillah, tidak mau mengamalkan yang tadi sudah diajarkan itu urusan jenengan. Paham nggih? Yang penting di sini saya cuma sampaikan. Karena kalau saya tidak sampaikan ini jadi beban bagi saya nantinya. Nanti ditanyakan, dia sudah sampaikan pada jamaah apa belum? Ini saya sudah sampaikan. Maka sudah lepas beban saya. Ya, sudah lepas beban saya dan itu tugas jenengan untuk ngatur di masjid masing-masing. Paham nggih? Nah, namun kalau sudah mau dipraktekkan alhamdulillah, apalagi kalau jamaahnya satu masjid ngaji semua dan mau mempraktekkan seperti itu lebih baik untuk sesuai dengan tuntunan. Ada lagi yang kedua, Pak? Ya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini udah bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu masalah kehalalan nikah siri. Ada sepasang suami istri. Si suami ini di luar sepengetahuan istri nikah siri. Berarti istri kedua. Istri kedua, tapi sampai terakhir waktu si istri tetap tidak menyetujui. Apakah itu termasuk halal pernikahan siri? Itu pertanyaan pertama. Baik. Pertanyaan kedua. Ayo. Dia tidak mempunyai emas seperti yang sering kita dengar itu berapa kilo emas, terus yang misalnya yang sebenarnya itu tidak, tapi dia punya misalnya beberapa kontrakan, terus beberapa tanah investasi itu perhitungannya gimana Ustaz? Jadi ada kontrakan, ada tanah. Iya. Investasi, tanah untuk investasi. Taib, itu ada zakatnya atau tidak? Bukan perkebunan, bukan itu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Saya jawab dulu di sini. Yang pertama ditanya tentang nikah siri. Siri itu secara bahasa artinya diam-diam, sembunyi. Berarti kalau punya istri simpanan itu namanya istri siri. Karena sembunyi. Kira-kira ibu-ibu setuju nggak seperti ini? Orang setuju tak? Buatan setuju? Buatan. Alhamdulillah. Saya juga tidak setuju adanya nikah siri. Walaupun dari sisi ini saya bicara masalah hukum ya. Tolong saya nanti nggak di demo ibu-ibu. Ya, saya bicara masalah hukum.
Walaupun dari sisi dia mau nikah lagi tidak minta izin kepada istri yang pertama, memang tidak masuk dalam syarat. Tidak, saya sudah tak khawatir nih kalau saya jawab ini makanya. Tolong ibu, makanya saya jangan didemo nggih. Saya jawab berdasarkan hukum. Walaupun dia tidak minta izin, secara hukum sah. Namun ini ada embel-embelnya di belakang loh, bapak-bapak perhatikan ini. Saya yakin kalau ini pakai nikah siri, ujung-ujungnya semuanya serba bohong. Oh dek, saya mau pergi dulu, mau pergi keluar kota 1 minggu. Oh ternyata ada simpanannya. 1 minggu nggak balik-balik, ternyata kayak gitu. Bulan depan lagi, saya minta izin dek, 2 minggu sekarang. Waduh, nambah lagi harinya. Pernah ada yang kayak gini terjadi. Mas lagi di mana mas? Oh saya lagi daurah. Daurah itu maksudnya kajian kayak takmir itu. Ya, ada daurah. Oh iya ternyata memang daurah. Dia daurah dengan istri yang keduanya tadi. Namun ini kasusnya benar. Dia daurahnya, anaknya itu ketika itu pas lagi main. Ya kebetulan dia katanya istilahnya bulan madu di hotel. Anaknya ini dari istri pertama lagi main di hotel itu. Bapaknya bawa mobil. Anaknya ngerti itu mobil bapaknya. Mah, itu bapak mobilnya ada di hotel itu. Wah, masa sih? Ditelepon suaminya. Mas lagi di mana? Iya, saya lagi daurah. Lagi kajian. Ya, kita snusun aja. Memang kajian sama istri keduanya. Namun intinya nikah siri punya dampak yang tidak baik. Satu, tidak pernah menguntungkan istri kedua yang dinikahi siri tadi. Silahkan tanya kepada yang pernah melakukan hal ini. Tidak pernah punya untung. Yang kedua, dampak jeleknya tadi, suami biasanya bohongnya itu lebih besar. Kok nikah kok malah bohong-bohong terus? Berkahnya di mana coba kalau bohong terus coba? Ada nggak berkahnya? Nggak berkah. Yang ketiga, dari sisi hukum nantinya untuk nuntut masalah-masalah berikutnya, untuk nuntut waris, untuk nuntut nafkah, sulit. Silahkan tanya kepada kantor urusan agama atau pengadilan agama untuk nuntut masalah ini. Istri kedua yang tidak pakai surat resmi, yang tidak pakai izin resmi dari KUA misalnya, silahkan dia mau nuntut masalah waris. Dia mau menuntut bagaimana coba? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya ini sangat sulit sekali untuk mengurus masalah-masalah hukum. Makanya saran saya tetap menunggu resmi dari kantor urusan agama. Kalau ada laki-laki mau nikahin siri, bilang saya nggak mau. Walau ibu sekarang saat ini menjanda, butuh seorang suami, ya pokoknya nuntut resmi. Kalau tidak, ibu yang nanti akan dipermainkan. Dia kucing-kucingan sama istri yang pertama, dengan ibu juga nanti nafkahnya juga dia bisa permainkan. Ya, makanya harus sabar. Bagi yang menjanda misalnya, itu harus sabar. Tetap harus nuntut nikah resmi. Paham nggih? Tetap nuntut nikah resmi, itu yang lebih selamat. Kemudian yang kedua, untuk masalah zakat dari kontrakan, dari jual tanah tadi. Maaf, tanah yang untuk investasi tetap ada. Namun kalau tanah nanti dari harga jualnya, misalnya tanah harganya 1 miliar, selama 2 tahun belum laku-laku, maka setiap tahunnya dari tanah itu ditawarkan, saat ini sudah 1 tahun, tanah ini belum laku. Tahun berikutnya lagi sudah 2 tahun, tanah itu belum laku. Setiap tahunnya dikeluarkan zakat 2,5% dari harga jualnya saat itu. Karena ini nantinya akan jadi uang. Makanya kalau punya tanah tadi harga jualnya 1 M,
Tinggal dikalikan 2,5%. 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta rupiah. Zakatnya setiap tahun dikeluarkan 25 juta. Paham ya? Nah, kalaupun kontrakan ini beda. Kontrakan ini kita tidak jual barang, namun kita jual jasa. Rumah monggo dipakai, ya kan? Rumahnya kan belum jadi milik. Maka ketika itu harga sewanya tadi yang nanti dizakati. Kapan dizakati? Tunggu harta ini ditabung selama 1 tahun. Karena mesti pakai haul. Bukan ketika orang bayar kontrakan langsung dikenai 2,5%, bukan. Namun tunggu 1 tahun. Ketika di bulan Ramadan nanti misalnya, itu sudah 1 tahun, berarti nanti dari tabungannya, simpanannya digabung semuanya. Dikalikan 2,5%. Itulah nantinya yang dizakatkan. Dan ini insya Allah akan membuat hartanya itu lebih berkah. Inilah ketentuan dalam zakat mal. Kemudian bapak-bapak ada? Yang penting ada mic, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bulan Ramadan itu 10 hari pertama itu berkah, 10 hari kedua maghfirah, yang 10 hari ketiga dari api neraka. Bagaimana Ustaz untuk perempuan yang sedang haid itu ini juga mau mendapatkan itu apa saja yang kita lakukan selama haid? Yang pertama, yang kedua yang sudah diakan mal, boleh tidak kalau diakan mal itu kita lihatkan setiap tahun kita membiayai anak sekolah itu kita lihatkan untuk zakat mal kita boleh atau tidak? Anak sekolahnya tidak mampu, Bu? Iya. Baik, ya. Anak asuh berarti ya. Yang pertama tadi disebut bulan Ramadan, yang minggu pertama, 10 hari pertama berkah, yang kedua itu maghfirah, yang ketiga itu dibebaskan dari api neraka. Betul seperti ini. Hadisnya, untuk hadis yang menyebutkan hal ini biar para penceramah, kultumer dan para takmir masjid ini paham, ya. Tolong dipahami, hadis ini hadis yang dhaif. Dari sisi pengertian benar, namun seluruh bulan Ramadan penuh berkah, bukan hanya 10 hari pertama. Seluruh bulan Ramadan penuh ampunan, penuh maghfirah. Kemudian seluruh bulan Ramadan itu akan dibebaskan dari api neraka. Hadis yang benar seperti ini. Berkahnya ada, maghfirahnya juga ada, dibebaskan dari api neraka juga ada. Kapan itu? Seluruh hari dari 1 bulan penuh. Bukan dibagi seperti itu, namun seluruh hari. Ini malah kita akan mendapatkan keutamaan bulan Ramadan memang sangat-sangat istimewa. Karena bulan Ramadan penuh berkah, bulan Ramadan penuh ampunan, bulan Ramadan itu nantinya akan dibebaskan setiap orang dari api neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau dengan ibu-ibu? Ibu-ibu itu dikatakan oleh Nabi SAW kurang agamanya. Agamanya itu kurang karena datang bulannya. Datang bulan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Maka apakah bisa mendapatkan ini? Tetap bisa. Jenengan masih boleh. Atau ini saya bahas nanti di ahli kelas aja lah, nggak apa-apa ya. Nanti saya bahas khusus untuk ibu-ibu nanti ketika di ahli kelas. Saya kasih tahu sekarang. Yang pertama, yang masih dibolehkan oleh ibu-ibu, yang pertama, masih boleh baca Al-Quran. Masih boleh baca Al-Quran. Yang dilarang menyentuhnya. Yang dilarang menyentuhnya. Karena Nabi SAW dan dalam ayat juga maknanya sama. La yamusul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang suci. Sedangkan hadis yang menyebutkan tidak boleh membaca Al-Quran bagi wanita haid, hadisnya bermasalah. Yang ada dan sahih cuma dikatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Maka jenengan kalau ingin baca punya 2 cara. Yang pertama, sentuh dengan sarung tangan. 1. Yang kedua, pakai Al-Quran terjemahan.
pakai Al-Quran terjemahan. Karena Al-Quran terjemahan itu bukan mushaf. Karena bahasa Indonesianya lebih banyak daripada bahasa Arabnya. Nah, itu gampangnya seperti itu. Bahasa Indonesianya lebih banyak daripada bahasa Arabnya, sehingga tidak masuk dalam larangan hadis tadi untuk menyentuh. Berarti miliki Al-Quran seperti ini, boleh dibaca. Satu. Jenengan juga bisa beri makan buka puasa. Itu tidak dipersyaratkan untuk puasa. Walaupun sedang datang bulan, boleh gak ini buat makanan buka, terus kasih ke masjid. Punya pahala yang besar. Yang ketiga, masih boleh lagi dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar untuk dapat tidak dipersyaratkan harus suci. Nanti akan saya sebutkan nanti di pertemuan berikut. Lailatul Qadar tidak disyaratkan harus suci. Siapa saja yang dapat malam itu, dia lakukan amalan. Jangan bisa baca Al-Quran atau banyak zikir ketika malam Lailatul Qadar walaupun datang bulan, maka tetap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Paham ini nggih? Ya, kelanjutannya besok di Al-Ikhlas nanti insyaallah temanya membahas tentang wanita di bulan Ramadan. Ya, wanita di bulan Ramadan. Enggak datang, enggak dapat rahasianya seperti ini. Baik, sebentar saya baca yang di sini dulu. Maaf Bapak, yang lainnya kayaknya belum bisa. Tadi Bapak saya mau jawab. Satu yang pegang mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf apabila pertanyaan saya mengulang atau pernah ditanya. Ustaz, saya memelihara ayam. Ayam bertelur, kemudian merami dan menetas. Setelah ayam itu menetas, anak ayam saya pisahkan dari induknya. Itu dengan alasan kalau saya lepas, anak ayam itu akan diserang oleh binatang buas atau ayam yang lainnya. Berdosakah saya dengan perlakuan saya seperti itu? Atau hukumnya bagaimana? Atau solusinya bagaimana? Terima kasih Ustaz. Solusinya asalnya anak tidak dilepaskan dari induknya sampai itu besar. Sama seperti ibu-ibu tidak boleh pisah dengan anaknya sampai anak tersebut besar. Maka tidak ada tuntunan kalau jenengan buang anak di pondokan. Saya bilang buang sebenarnya. Kenapa? Karena anak itu dipelihara oleh ibu dulu, dididik oleh ibu dulu sampai besar, sudah boleh dilepas baru dilepas. Tidak boleh ketika sebelum balik itu dimasukkan dalam pondokan. Itu belum. Ya, belum waktunya seperti itu. Ini ada ketentuannya dalam ajaran agama kita. Agama kita itu mengatur anak itu masih dalam asuhan ibu. Maka kalau terjadi perpisahan antara suami istri, ketika anak itu kurang dari 7 tahun, maka anaknya tetap ikut ibunya. Karena ibu yang nanti tetap ngasuh anaknya ini. Tidak boleh lepas daripada seorang ibu. Contoh prakteknya seperti tadi, dari pertanyaan tadi. Kemudian di sini ada pertanyaan penting. Juru kunci makam yang menerima uang dari para peziarah makam, uang pemberian tersebut halal atau haram? Asalnya halal kalau itu cuma berupa jasa saja sebagai guide. Namun kalau jasa untuk membacakan Al-Quran kemudian dapat fee, ini pembahasan sendiri. Ya, ini pembahasan sendiri. Kalau ada fee untuk mengajarkan Al-Quran boleh. Namun kalau ini membacakan Al-Quran, ini yang masalah. Ya, ini yang masalah. Ditanya lagi yang terakhir, apakah tuyul itu benar ada? Tuyul benar ada. Dan apa benar kalau ada orang yang melihara itu termasuk pesugihan? Iya, itu termasuk kiat untuk sugih. Namun syirik. Karena tuyul tadi dia mesti kita beri sesaji-sesaji. Ada mesti tumbal-tumbal yang harus dipenuhi. Sehingga kalau ini tidak dipenuhi malah jadi masalah. Sehingga jenengan mesti pahami, memelihara tuyul itu tidak pernah bawa berkah walaupun punya uang. Walaupun nanti bisa sugih, sugihnya itu tidak berkah. Maka nantinya
itu malah akan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja yang kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu pertemuan terakhir sebelum Ramadan besok nggih. Dan kami ingatkan kajian tanggal 21, kajian Ahad pagi di Masjid Al-Ikhlas Wonosari jam 7. Kemudian untuk jamaah Panggang Purwosari gabungan nggih, datang jam 9, insya Allah pengawasan jam setengah 10 di halaman Masjid Jenderal Sudirman Panggang untuk Ahad Legi besok. Baik, demikian kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk bapak-bapak yang mau daftar kajian takmir, silakan hubungi panitia di pos untuk daftarkan nama. Tanpa mendaftar tidak akan diterima, harus mendaftar lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو ما تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلالا تبدل شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا فتعا معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال